Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dengan program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Belitung Timur. Saat ini saya sedang berada di depan gedung gereja, salah satu pos pelayanan kami, Maranatha Kelapa Kampit. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah Engkau berikan bagi kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa ketika kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena Tuhan mengingat kami. Tuhan memberkati kami, bahkan memberikan kesempatan hidup dan menikmati karya yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kami. Sehingga kami mohon Tuhan, lewat firman yang kami dengar dan renungkan bersama, ada kekuatan bagi kami untuk terus mengingat Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hanya membaca firman Tuhan 3 ayat saja, yaitu dari Pengkhotbah pasal 12, ayatnya yang pertama, ke-7 dan yang ke-8, dan kita akan membacakannya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, namun pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kita lupa terhadap nama seseorang, sebuah tempat atau peristiwa tertentu sehingga kita diingatkan oleh orang lain? Setidaknya ada 3 alasan kita berusaha untuk mengingat. Pertama, karena desakan orang, teman, saudara, orang tua yang mencoba untuk mengingatkan, coba deh kamu ingat si A yang dulu kecil sama kamu bareng main-main. Yang kedua adalah seberapa penting yang harus diingat. Kira-kira hal baik yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, atau peristiwa penting apa yang pernah kita alami, sehingga itu yang membuat kita berusaha untuk mengingatnya. Dan yang ketiga adalah karena kita butuh. Oh iya ya, si A yang dulu bisa pernah tolong saya, mungkin sekarang bisa bantu saya lagi. Karena kita butuh, sehingga kita berusaha untuk mengingat. Hal ini pun yang coba disampaikan oleh penulis kitab Pengkhotbah. Ia mendesak. Mendesak siapa? Mendesak para pemuda-pemudi pada saat itu untuk mengingat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu penting dalam kehidupan mereka, dan karena mereka membutuhkan Tuhan selagi mereka hidup dan diberikan kesempatan. Kalau kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah sendiri dalam bahasa Ibraninya adalah Kohelet, yang berarti seorang yang mengumpulkan. Penulis merangkum semua tulisannya dalam tema kesia-siaan belaka. Kesia-siaan hidup ialah ketika tanpa Tuhan, atau ketika kita berada di luar Tuhan. Justru hidup yang bermakna ketika melibatkan dan melakukan kehendak Tuhan. Di balik kesia-siaan yang disampaikan, pengkhotbah mengajak pemuda-pemudi untuk menikmati sekaligus mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Menikmati karena apa? Karena hidup itu indah. Di balik sakit, masalah, pergumulan, tantangan, siksaan, pahitnya hidup, semua kita yang berada di bawah matahari, makhluk hidup yang ada, berjuang untuk tetap hidup. Ya, kalau bisa kita katakan saya mau hidup 1000 tahun lagi. Sama seperti puisi Khairil Anwar yang sangat terkenal, yang pernah mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Pengkhotbah melihat bahwa keindahan hidup karena ia adalah pemberian Allah. Ia indah dan menyenangkan karena kita terima dari Allah, yang adalah kasih dan penuh kemurahan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya hidup ini pemberian si yang jahat, pasti yang akan dihasilkan adalah hal-hal yang mengerikan dan menakutkan. Namun indahnya hidup ini, dengan segala dinamika yang ada, ternyata hanya terbatas, karena manusia tidak mungkin bisa hidup 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun,
Sekarang masih muda aja udah ada yang asam urat, asam lambung, sakit jantung, sakit paru-paru, dan lain sebagainya. Jangankan 1000 tahun, hidup kita terbatas. Dan dengan penuh kefanaan yang ada. Hidup hanya sementara. Saya meminjam istilah orang Jawa yang mengatakan bahwa hidup itu urip mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum saja. Datang sebentar dan kemudian kita kembali lagi kepada Tuhan dalam keberadaan yang ada. Di tengah keterbatasan dan kepenahan manusia, pengkhotbah memberikan nasihat kepada pemuda-pemudi untuk mengingat Sang Pencipta. Mengingat, kalau kita lihat bersama dalam Alkitab, senantiasa menyangkut sebuah tindakan. Bukan hanya mengingat saja, tetapi ada disertai dengan sebuah tindakan, pekerjaan yang ada. Misalnya ketika Allah mengingat kepada Abraham, ketika peristiwa Sodom dan Gomora, Allah langsung melibatkan diri dalam hidup Abraham untuk kelangsungan hidupnya, untuk menyelamatkannya. Mengingat itu berarti apa yang saya katakan tadi? Bertindak. Bertindak sebelum semuanya terjadi. Bertindak selagi masih ada kesempatan. Bertindak selagi masih bisa diperbaiki. Sehingga nantinya hidup ini berarti dan tidak sia-sia. Penegasan terhadap mengingat untuk bertindak diungkapkan ayat 2 dan ke-6 Bapak Ibu. Kalau walaupun kita tidak baca, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Di situ dikatakan ada begitu banyak kata sebelum untuk disampaikan pengkhotbah menggambarkan kesempatan sebelum terlambat. Karena semuanya akan berubah dan tidak bisa diulang. Sebelum hal ini terjadi, sebelum situasi buruk terjadi, sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka yang harus dilakukan adalah apa? Yaitu kita mau bertindak dengan mengingat Tuhan dalam keberadaan yang ada. Ayat yang ke-7 disampaikan apa? Karena semuanya akan kembali menjadi tanah seperti semula dalam roh dan kepada Allah. Firman Tuhan juga mengajarkan kita hari ini, selagi masih muda, kuat ingatannya, fisiknya. Karena yang menandai bahwa kita muda itu ingatannya bagus, fisiknya kuat. Mari ingat Tuhan. Jangan hanya ingat kerja, jangan hanya ingat uang, jangan hanya ingat cuan, jangan hanya ingat cicilan, jangan hanya ingat kebahagiaan. Mari bertindak untuk Tuhan, pakai sebagai pelayannya. Jangan hanya menikmati pekerjaan Tuhan, tapi kita juga ikut bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan takut nantinya, karena kita sudah memasuk pemilihan diaken dan penatua. Selagi masih muda, kenapa yang muda harus mundur? Tapi yang muda harus justru berkarya. Karena mengingat Tuhan tidak harus tunggu tua. Karena belum tentu kita sampai tua. Saya dan Bapak Ibu sekalian yang masih muda saat ini belum tentu sampai tua. Sehingga nggak perlu tunggu sampai tua baru kita mengingat Tuhan. Baru bertindak, baru bekerja, baru melayani Tuhan dalam kehidupan yang ada. Ini berlaku bukan hanya anak muda, tapi juga pasangan muda. Ini berlaku bukan hanya pasangan muda, tapi juga berlaku untuk mereka yang walaupun tua, tetapi semangatnya tetap muda dalam kehidupan yang ada. Mengapa kita perlu mengingat Tuhan? Karena Tuhan itu penting dan baik dalam hidup kita. Karena kita butuh Tuhan, sehingga kita harus ingat Tuhan. Setidaknya Bapak Ibu, saya menggambarkan ada tingkatan bagaimana kita mengingat Tuhan. Tingkatan pertama adalah kita mengingat dengan apa yang kita pergunakan. Ini kadarnya rendah Bapak Ibu. Misalnya, ketika Bapak Ibu berusaha untuk mengingat Tuhan, kita pakai kalung salib. Kita pajang lukisan Tuhan Yesus di rumah. Kita bawa Alkitab kemana-mana. Ini mengingat dengan apa yang kita pergunakan. Besok kalau kita nggak bawa Alkitab, bisa jadi kita lupa Tuhan. Besok kalau kita nggak pakai kalung salib, bisa jadi kita lupa Tuhan. Kedua, ya saya katakan, kadarnya lebih baik sedikit. Mengingat lewat apa yang didengarkan. Lewat khotbah, nasihat, didikan, renungan, dan begitu banyak hal yang ada. Dan yang ketiga adalah mengingat melalui apa yang pernah dirasakan. Pengalaman hidup, masalah, pernah sembuh sakit, keberhasilan, ini biasanya tingkatan mengingat Tuhan lebih kuat ini. Dan ia mau mengerjakan sesuatu karena melihat Tuhan itu sudah baik. Dan yang keempat adalah mengingat dengan mengerjakan. Masih ingat dulu Bapak Ibu waktu sekolah, ada istilah apa? Catat buku sampai habis. Orang bilang, guru bilang pada saat itu, kalau memang kamu mau mengingat sesuatu, maka coba tulislah semua hal yang kamu dengarkan. Kerjakanlah, sehingga itu akan terus mengingat. Sama seperti ketika kami, para pendeta, mau berkhotbah,
kalau kita nulis sendiri atau mengetik sendiri, setidaknya kita mengingat apa yang mau kita sampaikan. Begitupun juga dengan kehidupan yang ada. Kalau kita mau mengingat terus, kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, selagi Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kebaikan kasih setiamu. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan kami juga mengingat Tuhan dengan mengerjakan apa yang menjadi bagian dan tugas kami, sekaligus juga mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ampuni kami ketika kami dalam hidup ini lebih banyak mengingat apa yang menjadi pekerjaan, keberhasilan, kesuksesan, dan kami lupa untuk mengingat Tuhan. Kami sibuk dengan segala hal yang ada dan hanya ingin menikmati pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mau mengerjakan apa yang menjadi bagian pekerjaan Tuhan untuk kami. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kesehatan di tengah-tengah setiap kehidupan. Kami tahu Tuhan, dunia ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi kami meyakini Tuhan, bahwa kasih cinta Tuhan tetap membuat kami baik sampai dengan hari ini maupun hari-hari yang kami jalani. Bersama dengan Tuhan, ada kekuatan, ada berkat, bahkan ada perlindungan dan penyertaan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, berkati selalu untuk majelis sinode dengan segala tugas tanggung jawab yang ada, bahkan GPIB di tengah-tengah arak-arakan bersama yang kami lakukan saat ini dalam proses pemilihan diaken dan penatua. Biarlah kami juga mau berkarya ketika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan hidup, tidak melihat bahwa masa muda kami sebagai sesuatu penghalang untuk kami datang, bahkan mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan berikan kami. Terima kasih Bapak untuk kebaikan kasih setiamu, segala aktivitas, rencana yang kami kerjakan, bahkan kami yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan, kuasai kami untuk terus mengingat Tuhan, dan tidak membuat kami keadaan yang ada, kami tidak mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Tapi biarlah dalam keterbatasan fisik yang ada, kami tetap selalu melakukan apa yang bisa kami kerjakan untuk dapat melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kasih setiamu. Inilah doa kami, dalam kasih dan cintamu, kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.